Bang Eki, ada Pak Agus ya. Kak, ya, Kak Febiola juga boleh mengaktifkan kameranya. Kita akan mulai acara kita. Ini kami tunggu nih. Halo, Kak Ferni. Shalom. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai acara kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Benar Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada malam hari ini kami akan memulai acara seminar kami Tuhan. Biarlah rangkaian acara demi acara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar berjalan dengan baik Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu yang menjadi pembicara kami pada malam hari ini, berikan hikmat Tuhan, dan Engkau berkati juga seluruh peserta yang bergabung di Zoom ini Bapa. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai acara ini. Haleluya. Amin. Baik, saya menyapa kita semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, selamat datang di acara seminar Kana Bible Course dengan tema yang sangat menarik, yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, tentunya seminar ini dihadiri oleh pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Pendeta Kwet Leong, MTH, atau lebih dikenal dengan sebutan Pak Yoyong ya. Kepada Bapak kami ucapkan selamat bergabung Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, berikut ini profil singkat beliau. Yang pertama, beliau pernah pelayanan pengembalaan di GBI WTC pada tahun 2002 sampai 2007. Nah, kemudian beliau sudah melepaskan pelayanan tersebut dengan jumlah jemaat 1.300 jiwa. Wah, luar biasa ya. Nah, beliau juga pada tahun 2017 membentuk tim misi pelayanan yang bernama Misi Sarfat, dan itu sedang berlangsung hingga sampai saat ini ya Bapak Ibu. Dan kemudian pada tahun 2018 beliau juga bersama tim mendirikan STT Andatu. Nah, beliau sebagai tenaga pengajar di sana. Baik, demikian profil singkat beliau. Nah, acara ini akan dipandu oleh moderator saya sendiri, Doriska Waru. Baik, saat ini kita masuk pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Kepada Bapak kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih saudariku yang luar biasa, Kak Doriska ya.
Makasih ya. Terima kasih juga dengan brother kita siapa ini eh Kanuyu ya, yang ada di Bali kalau nggak salah sekarang ya. Terima kasih untuk mempercayakan saya bisa membagi, kita mau share malam ini mengenai kebenaran firman Tuhan ya. Saya juga bersyukur kepada sahabat-sahabat pekerja dalam Tuhan nih yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kita bersama-sama, untuk menyimak kita belajar masing-masing bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan yang tentunya itu bisa membangun bahkan memotivasi pelayanan kita, pekerjaan kita di tengah-tengah Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada. Nah, terima kasih semuanya. Nah, biarlah kiranya malam ini menjadi berkat yang luar biasa karena kita mau biarlah kiranya Roh Kudus yang akan terus memaparkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita bisa dibekali dan itu bisa memotivasi kita untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan bahkan lebih lagi. Ya, puji Tuhan. Nah, seperti tadi moderator kita sudah paparkan mengenai apa profil saya ya. Jadi sekarang ini saya eksis apa melakukan penginjilan ya, dan saya punya penginjilan ini khusus untuk Bani Kedar dan Nebayot. Ya, puji Tuhan, Tuhan kasih visi misi tersebut untuk saya bisa lakukan itu semua sampai saat ini saya tetap eksis. Ya, nah, malam ini saya akan sampaikan mengenai melakukan kehendak Bapa. Ya, nah sebelum kita masuk kepada apa yang sebentar kita akan sharingkan ini, terlebih dahulu saya mau bertanya boleh ya kepada rekan-rekan semua ya. Saya mau bertanya begini loh. Menurut Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah amanat agung Tuhan Yesus itu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 menurut Bapak Ibu Saudara itu penting atau tidak? Penting. Satu Sangat bilang penting, penting, yang lainnya bagaimana? sangat penting. Sangat penting. Nah, yang lainnya lagi gimana? Setujukah yang lainnya juga bilang bahwa itu penting? Setuju, Pak. Sangat penting. Setuju, sangat penting. Oke, baik. Jadi kita setuju ya sama-sama ya bahwa amanat agung itu adalah persoalan yang sangat penting bagi kita semua. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau kita berkomitmen dan kita menyatakan bahwa amanat agung itu penting, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah amanat agung itu wajib kita lakukan atau boleh juga tidak kita lakukan? Halo, Izin Pak, mau jawab. ya silakan, silakan. Menurut saya amanat agung itu wajib kita laksanakan, namun berdasarkan hati kita, bukan karena kewajiban kita, tetapi memang dari niat kita. Oke, yang lain lagi, bagaimana jawabannya? Ada lagi yang mau menjawab? Kalau menurut Wajib. oh, Ya, silakan ada ya, dari Kak wajib. Melani. Ya, wajib. Ini. Silakan, Kak. Gimana? Ya, kalau menurut saya sih wajib ya. Wajib ya, oke. Jadi bukan sunnah ya, wajib ini ya hukumnya ya, bukan sunnah. Ada lagi yang mau menyatakannya? Wajib atau tidak? Ayo, Bapak Ibu. Ya, siapa lagi ayo yang mau menyatakannya? Wajib, Pak. Itu Wajib. tanggung jawab setiap orang
percaya. Oke, oke, wajib ya. Eh, Menurut Pak Agus nih, Pak Agustiono nih, gimana? Wajib atau tidak nih, menurut Pak Agus nih? Amanat agung itu misi, Pak, dari Tuhan. Ya, jadi wajib Jadi atau tidak wajib dilakukannya? hmm, wajib bagi orang Kristen untuk memberi kesaksian. Oke, good, bagus. Jadi wajib ya. Nah, jadi kita di sini sepakat bahwa yang pertama, amanat agung itu adalah penting bagi kita semuanya, bagi orang percaya. Lalu yang kedua, karena dia penting, maka wajib harus dilakukan bagi setiap orang yang percaya. Nah, kalau yang namanya wajib dilakukan, tentulah pasti ada yang membedakannya antara wajib dan tidak wajib. Ya, pasti ada perbedaannya. Nah, perbedaannya apa itu? Perbedaannya adalah ketika kita wajib dan kita lakukan, maka kita ada reward. Dan ketika kita tidak lakukan, maka akan ada juga rewardnya. Artinya ada konsekuensi. Ya. Nah, jadi kalau yang namanya wajib itu, kalau dilakukan, apa konsekuensinya? Dan kalau tidak dilakukan, apa juga konsekuensinya? Jadi ada konsekuensi yang namanya wajib. Oke ya. Nah, sampai di sini kita tahan dulu, maka kita akan masuk kepada pembicaraan kita, sharing kita tentang melakukan kehendak Bapa. Oke. Nah, saya mau bertanya lagi. Menurut Bapak Ibu Saudara yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai saat ini mungkin setia dalam gereja, pelayanan dalam gereja, bahkan pelayanan di lain yang lainnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pasti masuk dalam kerajaan Allah ketika nanti dipanggil Tuhan? Ada yang mau jawab? Kedengeran ya suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak, terdengar. Jelas ya, nggak ada ini ya, nggak ada hambatan ya. Oke. Nah, jadi apakah pertanyaan saya ulang, apakah kita saudara dan saya nih semuanya nih, menurut saudara yang sudah menjadi orang percaya itu, percaya Yesus Kristus sampai saat ini bahkan rajin setia berbakti di gereja, bahkan pelayanan juga, apakah sudah bisa memastikan masuk dalam kerajaan Allah? Karena target kita adalah masuk dalam kerajaan Allah loh, sebagai orang percaya. Dan itu juga yang menjadi kerinduan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Atau begini saja dah, siapa yang mengatakan atau yang berkata bahwa saya yakin masuk surga, angkat tangan. Masuk dalam kerajaan Allah, angkat tangan. Oke, oke, 2, 3, 4, oke banyak. Siapa yang tidak yakin masuk dalam kerajaan Allah? Angkat tangan juga. Oke, Pak Agus. Oke, ada lagi? Ini siapa yang bingung? Angkat tangan. Ada yang bingung dengan pertanyaannya? Yang ragu-ragu atau yang ragu-ragu? Nggak ada. Oke. Ya. Nah, jadi malam ini pembicaraan tentang melakukan kehendak Bapa itu adalah hubungan yang paling erat dengan apa yang saya pertanyakan tadi semuanya. Ya, nah,
Jadi kita akan memeriksa melalui kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang ke-12. Di sana Paulus jelas mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa Paulus mengatakan bahwa harus mengerjakan keselamatan itu? Berarti keselamatan itu yang kita sudah peroleh, yang kita sudah dapat melalui kematian Yesus Kristus dan kita percaya kepadanya, berarti masih belum bisa permanen dalam hidup kita. Kalau lihat ayat ini. Benar? Setuju nggak? Setuju ya? Belum bisa permanen. Nah, disinilah banyak anak-anak Tuhan yang kecelek. Dan banyak anak-anak Tuhan yang tidak diajar oleh hamba-hamba Tuhan. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa kita nggak perlu takut lagi karena kita sudah percaya Yesus bahwa kita pasti masuk surga. Masuk dalam kerajaan Allah, pasti. Jadi tentang keselamatan itu sudah jangan lagi dipikirkan. Jadi yang dipikirkan sekarang diajarnya, yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana hidup kita bisa beli mobil mewah, punya rumah gedong. Dan bisa setiap tahun pergi ke luar negeri, jalan-jalan. Namun kalau kita melihat tadi Paulus katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 tadi, dikatakan kerjakanlah, kita disuruh mengerjakan keselamatan itu. Kerjakanlah keselamatan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan itu. Ada banyak orang mengatakan bahwa, dan mengajarnya juga bahwa, mengerjakan keselamatan itu adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Makanya tidak sedikit anak Tuhan itu, dia rajin baca firman Tuhan. Setiap hari rajin. Bahkan sampai kejar tayang. Berlomba-lomba supaya dia katam kitab. Tetapi yang sudah dibaca kitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang kali, hanya baca. Tidak ngerti maksudnya apa. Tidak ngerti apa maknanya. Tidak ngerti apa yang terkandung yang dibaca. Itu nggak bedanya sama seperti saudara sepupu kita. Diajarnya suruh apa? Ikro saja. Suruh baca saja. Nggak peduli. Mau ngerti, mau nggak peduli. Baca saja. Sudah dapat pahala. Nah, enggak apa? Itulah yang terjadi kepada setiap anak Tuhan sekarang ini tanpa sadar. Ya, enggak lagi mereka memikirkan serius memikirkan tentang keselamatan bagi dirinya nanti. Kenapa? Karena memang sudah diajar seperti itu oleh banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala-gembala sidang. Enggak perlu lagi pikirkan keselamatan. Saya mau bagi sedikit. Beberapa minggu yang lalu, saya mendengar berita bahwa Perdana Menteri Israel, yaitu Benyamin Netanyahu, dia itu membuat satu pernyataan bahwa dia beberapa minggu yang lalu telah dikasih penglihatan oleh Tuhan tentang apa yang akan terjadi oleh bangsa Israel. Dikasih penglihatan. Dan dia panggil seluruh kabinetnya, seluruh menteri-menterinya dipanggil. Dia bicara di situ dan dia sampaikan, dan pesannya adalah biarlah semuanya sadar kembali datang sama Tuhan dan berdoa untuk bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan dia juga meminta kepada seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia
bantu doa untuk situasi dan kondisi sekarang ini. Itu Benyamin Netanyahu menyampaikan hal gitu. Dia dapat penglihatan oleh Tuhan sampai dia merasa ngeri. Nah, tadi siang saya dikirimkan satu satu berita bahwa Tiongkok RRT ini sudah membuat satu sistem, dan ini sudah di launching kepada beberapa negara, ya, yaitu sistem untuk meruntuhkan atau menyaingi tentang kedaulatan US dollar. Ini sudah dipakai. Dan ini begitu luar biasa sehingga negara-negara Eropa sekarang sudah mulai merapat kepada Tiongkok RRT Cina untuk bisa juga bergabung di sana. Apa artinya? Artinya adalah bahwa antikris sudah tidak lama lagi. Mereka sudah persiapkan semua ini. Sebentar lagi penyatuan mata uang dunia itu akan terjadi. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka akan masuk ke dalam penguasaan dunia tentang mata uang yang berimbas kepada perdagangan dan lain-lain sebagainya. Nah, anak Tuhan di sini nggak pernah mau mengerti, nggak pernah mau melihat, dan mereka semua santai-santai saja. Mereka berpikir bahwa keselamatan itu sudah pasti bagi dirinya. Tetapi kalau kita melihat tadi dalam Filipi pasal 12, pasal 2 ayat 12, Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, bagaimana sekarang kita bersyukur malam ini kita bisa duduk bersama-sama, kita bisa sharing tentang firman Tuhan, untuk supaya kita bisa peduli mulai malam ini, kita mulai peduli untuk kita sekarang lebih fokus memikirkan tentang keselamatan kita itu sendiri. Ya, bagaimana caranya supaya kami ini bisa memastikan, kita bisa memastikan bahwa kita yang sudah ikut Tuhan, kita yang sudah berjerih lelah mengiring Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memastikan kita pasti masuk dalam kerajaan Allah. Itu dia targetnya. Target kita di situ. Karena sebentar apapun yang kita punya, kita akan tinggalkan semua. Ya. Nah, suruh kerjakan keselamatan. Bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan itu? Di dalam Alkitab semua sudah dipaparkan, dijabarkan begitu rupa. Mengerjakan keselamatan. Ya. Bagaimana itu? Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16. Ada yang bisa bantu saya bacakan itu? 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16. Ya Pak, 1 Korintus pasal 9 ayat ke-12, 16. Pasal 16. ayat 16 ya. Ayat 16. Pasal 9 ayat 16. Ya. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, kalau tadi Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mengerjakan keselamatan itu dan apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa memperoleh keselamatan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 9, dia buka itu. Yaitu untuk kita mengerjakan keselamatan itu adalah apa? Memberitakan Injil.
Bahkan Paulus sendiri menyatakan bahwa jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jadi tidak ada satu kesombongan Paulus bilang, kalau aku melakukan, memberitakan Injil. Nggak ada kesombongan. Kenapa? Karena itu menjadi satu keharusan katanya untuk memberitakan Injil. Justru kalau aku tidak memberitakan Injil, Paulus katakan celakalah aku. Artinya apa? Kalau tidak mengerjakan pemberitaan Injil, artinya kita tidak memelihara keselamatan itu yang daripada Tuhan. Yesus datang, diutus oleh Bapa, datang ke dalam dunia ini cuma membawa 2 misi Allah yang besar. Hanya 2. Kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, muatannya cuma 2 ini. Kalau kita teliti, cuma 2 muatannya. Yesus datang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini cuma 2, membawa 2 misi besar. Misi yang pertama adalah Yesus harus mendamaikan manusia dengan Allah lewat kayu salib. Itu misi yang pertama. Dilakukan oleh Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Dan bangkit serta dia pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan misi yang kedua, sebelum dia naik ke surga, saat dia mau terangkat naik ke surga, maka misi yang kedua, dia berpesan, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Hanya 2 misi ini. Itu sebabnya pada waktu Yesus ada dalam dunia ini, dia memilih ke-12 rasulnya. Dia jarang sekali membawa rasulnya ini, ke-12 muridnya ini, masuk ke dalam bait suci, masuk ke dalam apa uh, uh, kemah Tuhan itu. Jarang sekali. Hanya hari-hari besar Yesus bawa mereka. Tapi selebihnya Yesus bawa mereka ke komunitas. Untuk apa? Melihat bagaimana Yesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, Paulus ini, dia menyadari itu semua. Dia menangkap pesan Tuhan itu. Dia menangkap spirit Tuhan itu. Makanya dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Jadi memelihara keselamatan itu adalah apa? Memberitakan Injil, melakukan amanat agung. Hukumnya wajib, bukan sunnah, melakukan amanat agung. Wajib hukumnya. Pertanyaannya sekarang timbul lagi. Memberitakan Injil. Bagaimana indikatornya? Saya memberitakan Injil, lalu sudah masuk dalam kategori bahwa saya memelihara keselamatan. Indikatornya apa? Untuk kita paham saja, untuk kita mengerti, lalu kemudian kita sadar dan bergerak melakukan pemberitaan Injil, itu saja anak Tuhan sulit sekali loh, sulit. Sulit sekali. Saya sampai saat ini nggak pernah berhenti saya memberitakan Injil. Setiap saya ketemu siapa saja, ketika Roh Kudus itu menggerakkan hati saya tidak peduli dia siapa, saya langsung beritakan itu kabar baik ini. Ya. Karena saya tahu
bahwa itulah yang terpenting di dalam iman saya kepada Yesus. Saya sedang memelihara keselamatan itu. Oke? Memberitakan Injil. Jadi jangan merasa bahwa kita ini sudah hebat, sudah luar biasa kita setiap minggu taat, rajin ke gereja, beribadah, bahkan pelayanan dalam gereja. Itu tidak bisa menjamin, nggak bisa ngejamin bahwa kita bisa masuk dalam kerajaan Allah nanti. Nggak bisa menjamin. Coba kita baca di dalam Matius pasal 7, ayat 21, 22, dan 23. Ada yang bisa bantu saya baca? Baca dalam Matius pasal 7, Matius pasal 7 ayat 21, 22, dan 23. Tapi dibaca dulu ayat 21-nya. Satu-satu ayat. Silakan. Baik, Bapak Ibu ada yang bisa? Siapa yang bisa bacakan? Ya udah kali ini host lagi lah ya. Nanti setelah itu kalau diminta lagi Ya, ya harus Ibu ya. harus semangat kalau diminta baca firman Tuhan. Betul. Baik, Pak, Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23 ya. Ya, betul. Begini bunyi firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, Akan melainkan masuk. dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oke, berhenti dulu sampai di situ. Ayat ini seringkali dipakai oleh sepupu kita untuk menyerang kekristenan. Ya, dia katakan, lihat bahwa orang Kristen yang mengaku dan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan tidak masuk dalam kerajaan sorga, masuk neraka. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Dia berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia berhenti sampai di situ. Dan itu menjadi alat untuk menyerang kekristenan. Itu kan ada ayatnya. Dan Yesus sendiri yang berkata, jadi janganlah kalian itu menuhankan Yesus. Nggak boleh. Karena kalau kalian menuhankan Yesus, kalian bisa masuk neraka. Karena sudah dikatakan tidak masuk surga. Barang siapa dikatakan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi salah. Orang Kristen itu salah, bodoh. Menuhankan. Sepintas selalu ini benar ya kan? Apa yang dia ngomongkan gitu ya. Memang iblis tuh pintar memutarbalikkan firman. Ya. Jadi dikatakan di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan. Jadi nggak berhenti sampai di situ, nggak titik sampai di situ. Ada lanjutannya. Dia baru koma di situ. Melainkan dia, siapa dia? Saudara dan saya. Semua orang percaya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi, seperti tadi saya katakan bahwa orang yang rajin, yang setia, datang beribadah ke gereja, bahkan seminggu bisa 3-4 kali. Rajin pelayanan dari pagi sampai ke tengah malam. Itu tidak menjamin keselamatan itu bisa kita peroleh untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Datang beribadah setiap minggu memang penting. Tetapi jangan berpikir bahwa cuma sampai di situ kita sudah berbangga diri bahwa kita pasti bisa masuk dalam kerajaan. Tidak.
Karena ayat ini mengatakan tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Hanya ayat ini yang mengatakan tentang kerajaan sorga. Masuk dalam kerajaan sorga. Enggak semua. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Garis bawahi, melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaannya, apa itu kehendak Bapakku yang di sorga? Itu pertanyaan. Nah, kita baca ayatnya yang ke-22-nya. Coba. Silakan. Siapa yang mau membacakannya ayat 22? Matius pasal 7 tadi. Sepertinya Bang Eki sudah siap ini, Pak. Silakan Bang Eki. Ya, silakan. Ya. Makasih Kak Hos. Ya. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Oke. Terima kasih. Stop sampai di situ. Jadi dikatakan pada hari terakhir. Kapan itu hari terakhir? Sekarang ini. Hari-hari terakhir itu sekarang ini. Karena kita sudah ada di penghujung daripada akhir dari akhir zaman. Inilah hari-hari terakhir yang sebentar lagi Paulus juga mengatakan dalam surat Timotius itu. Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Orang akan mengasihi dirinya sendiri, menjadi pembelot, durhaka, dan yang lain-lainnya. Banyak. Di hari-hari terakhir. Maka dikatakan pada hari terakhir. Sekarang ini. Banyak orang yang merasa bangga hidupnya, yang merasa hebat dalam pelayanannya. Yang mengatakan bahwa, apa dikatakan? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, nama Yesus. Dan melakukan banyak mujizat demi namamu. Di hari terakhir. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan sekarang begitu bangga di atas pelayanannya. Mengadakan KKR yang besar bagus nggak? Bagus. Ya, banyak mereka melakukan bernubuat. Apa itu bernubuat? Berkhotbah itu adalah bernubuat. Memuji menyembah Tuhan itu lewat pujian. Itu bernubuat di dalam pujian. Main musik itu dia sedang bernubuat lewat musik. Banyak itu yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Makanya tidak sedikit sekarang gereja-gereja besar mereka memperbaiki sound system, mereka memperbaiki tentang pujian penyembahan. Fresh and worship mereka tonjolkan. Mereka tidak segan-segan membayar orang-orang yang suaranya bagus. Pemain-pemain musik yang indah, yang bagus, yang profesional. Mereka berani bayar mahal untuk bisa tampil dalam gereja pelayanannya. Begitu luar biasa. Mereka bernubuat, melakukan itu semua. Dan mengusir setan. Wih, luar biasa lu ngusir setan. Ya. Kebanyakan juga anak Tuhan, bukan dia ngusir setan, dia diusir setan malah banyak. Banyak yang tunggang langgang, ketakutan sama setan. Tapi ini dia katakan mengusir setan. Lalu apa? Mengadakan banyak mujizat. Luar biasa.
Ini orang-orang yang hebat, betul? Setuju ya? Pelayan-pelayan yang hebat ini ya. Saya acungin jempol bagi mereka. Berarti orang-orang yang seperti ini, menurut saya, hidupnya dekat dengan Tuhan. Paling tidak, satu hari dia bisa berdoa 2-3 kali berdoa. Bersekutu dalam doa sama Tuhan. Dekat hidupnya sama Tuhan. Karena bisa dia bernubuat. Dia bisa mengusir setan. Ada kuasa dalam hidupnya. Dalam pelayanan. Melakukan banyak mujizat, ada kuasa. Tapi kita melihat orang yang kita anggap hebat ini. Bagaimana hasilnya? Coba bantu saya lagi baca ayat yang ke-23-nya. Ayat 23. Sepertinya Pak Puryanto boleh bantu bacakan, Pak? Matius 23 ya. Ayat yang 23. ya, Ya, Pak, betul. Matius pasal 7 ayat 23. Oh iya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Saya berulang-ulang kali ya baca ayat ini ya. Saya tuh ketawa geli sekali gitu. Sambil saya juga kadang-kadang sangat prihatin. Yang banyak orang agung-agungkan. Yang banyak orang elu-elukan. Pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Yang hebat bisa bernubuat. Yang hebat bisa mengusir setan. Yang hebat pelayanannya bisa mengadakan banyak mujizat. Tetapi kenapa di dalam ayat 23 Yesus katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, sangat-sangat disayangkan sekali karena Yesus tidak berkata-kata di apa terlebih dahulu di depan. Tapi Yesus sengaja biarkan hal itu terjadi. Tapi pada akhir dikatakan, pada waktu itulah. Pada waktu mana itu? Pada waktu akhir. Karena ini bicaranya tentang pada hari-hari terakhir. Pada waktu terakhir, aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan Bapak Ibu, saya prihatin waktu saya baca, aduh bagaimana kalau hal itu terjadi dalam hidup saya, dalam keimanan saya, dalam pelayanan saya. Bagaimana hal itu bisa kalau terjadi sama saya? Saya sudah sekian lama, saya sudah pontang-panting, berkhotbah keliling Indonesia, bahkan keliling dunia berkhotbah. Saya sudah mengadakan banyak mujizat. Tetapi pada akhirnya Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Bayangkan, itu mau nangis Bombay juga udah nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah hari terakhir. Di penghujung hari terakhir. Udah nggak bisa lah. Bahkan bukan saja Yesus katakan aku tidak mengenal kamu. Tetapi selanjutnya dia katakan bahwa enyahlah daripadaku. Diusir. Orang yang hebat tadi itu sudah tidak dikenal, lalu diusir sama Tuhan. Setelah diusir, dikatakan kenapa dia diusir? Karena dikatakan kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba sekarang kita bertanya, di mana kejahatan orang tersebut?
Bukankah dia katakan aku bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Di mana sih dia punya jahatnya di mana? Bukankah hal itu semua adalah hal yang baik, yang menyatakan keagungan Tuhan? Tapi kenapa dia dikatakan nyala kamu sekalian si pembuat kejahatan? Di mana kira-kira menurut saudara jahatnya? Ada yang tahu? Bapak Ibu ini kan seminar ya. Kalau seminar boleh, boleh interupsi boleh, boleh ya. Tapi nanti untuk tanya jawabnya nanti moderator akan sediakan waktunya. Tapi untuk bertanya boleh interupsi gitu loh ya di tengah-tengah supaya nggak kelupaan nantinya gitu loh. Ya, jadi menurut Bapak Ibu di mana ini kesalahannya, kejahatannya di mana menurut Bapak Ibu? Dari pembacaan kita nih Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di mana kejahatan mereka? Yang akhirnya Yesus katakan, nyala kamu sekalian hai si pembuat kejahatan. Kira-kira menurut Bapak Ibu di mana jahatnya dia? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, agak-agak sulit ini, Ayo Pak. kita belajar di sini, kita sharing belajar di sini. Supaya gini loh, mau saya kepingin ya kita bisa nangkep nih. Firman ini kita bisa nangkep nih. Karena inilah tolok ukur kita untuk bisa pastikan kita berhasil dalam Tuhan. Ini loh. Ya. Coba menurut Bapak Ibu di mana nih jahatnya mereka kira-kira? Ya, silakan Kak Ya, Melani. silakan. Maksudnya tidak melakukan kehendak Bapa kita di surga gitu loh. Betul. Jadi jahatnya mereka itu yang Yesus katakan di awal tadi ayat 21, yaitu apa? Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Berarti itu bukan kehendak Bapakku yang di sorga. Belum. Belum melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Betul kan? Jadi itu kan berarti kesimpulannya. Betul kan? Ya, betul. Mereka menjadi jahat karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa kok dia melakukan mujizat, melakukan mengusir setan dan bernubuat, tidak termasuk itu? Karena itu pekerjaan Bapa sendiri yang mengerjakannya, bukan dia. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menyertai dia, nggak mungkin dia bisa bernubuat, nggak mungkin dia bisa mengusir setan. Ada kuasa apa dia? Nggak bisa. Nah, Izin Pak, ya, kalau begitu Pak, kenapa Tuhan mau pakai dia? karena Sementara, Tuhan tidak, ya, karena kenapa Tuhan mau Tuhan pakai dia? ya, karena Sementara dia Tuhan tidak melakukan tidak kehendak akan, Bapa. ya, Tuhan tidak akan berseteru dengan firman-Nya, karena Dia melakukan firman-Nya, dibiarkan. Tetapi firman yang dia lakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Memperjualbelikan firman Tuhan. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Berkhotbah itu kan bernubuat, betul tidak? Memanipulasi ayat firman Tuhan untuk memotivasi jemaat agar supaya bisa menabur, memberi, supaya bisa diberkati. Seperti itu. Jadi banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mempergunakan firman Tuhan. Ya, itu dia. Makanya ada perumpamaan kan
yang menabur benih gandum. Setelah menabur, tidur, begitu esok pagi dia bangun, dia lihat, kok kenapa ada tumbuh juga lalang? Dia bertanya kepada Tuhan, bukankah aku menaburnya benih gandum, kenapa ini lalang tumbuh? Tumbuh juga, ada lalang juga tumbuh. Izinkan aku untuk mencabutnya. Tuhan itu berkata, oh jangan, jangan dulu dicabut. Karena kalau kamu cabut lalang itu, maka gandumnya pun mungkin ikut tercabut. Jadi biarkanlah bertumbuh bersama-sama sampai nanti musim menuai. Ketika musim menuai, maka gandum akan dituai dan dimasukkan ke dalam lumbung, sedangkan jerami itu akan dituai dimasukkan ke dalam dapur api, dibakar. Tunggu saja waktu. Nah, makanya di sini pada ayat 23 dikatakan, pada waktu itu, waktu mana? Waktu terakhir sekali. Baru Yesus akan berterus terang. Aku tidak mengenal kamu, enyalah kamu sekalian hesi, pembuat kejahatan. Itu dia. Nah, jahatnya karena apa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena Yesus sudah katakan bahwa enggak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yesus katakan ini karena hatinya kepingin. Dan Bapa juga berkata bahwa aku tidak mengingini satu jiwa pun binasa. Enggak, dia enggak ingin. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa enggak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus sudah ingatkan kepada semua orang percaya. Lakukanlah kehendak Bapa yang di sorga. Untuk bisa bernubuat, untuk bisa mengusir setan, untuk bisa melakukan banyak mujizat. Itu hanya bonus yang Tuhan berikan lewat pengurapan Roh Kudus. Tetapi yang terpenting adalah kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Pertanyaannya sekarang, apa itu pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa? Itu kan pertanyaannya. Coba baca di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa yang harus kita lakukan. Yang satu menyiapkan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Ya, ada yang sudah dapat Bapak Ibu? Yohanes pasal 6 ayat 29 dulu, lalu siapkan Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang 40. Supaya cepat ya. Yohanes 29 Yohanes Bu ya. 6 ayat 29. 29 di sini kata jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, ya. Jadi dikatakan di sini dalam Yohanes 6 ayat 29 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Jadi kehendak Bapa kepada kita setiap orang yang percaya. Yaitu apa? Memberitakan Injil untuk supaya orang bisa percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Itulah yang terpenting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Ketika kita melakukan itu, ketika kita menyampaikan kepada semua orang tentang siapa itu Yesus, maka otomatis ketika ada keperluan untuk bisa orang itu percaya, misalkan ada orang yang sakit, maka bisa kita berdoa dan akan ada mujizat. Itu hanya penyertaan, itu hanya satu apa? Satu bonus saja yang Tuhan kasih.
tapi harus kita lakukan. Memberitahu supaya orang bisa percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah. Nanti mujizat-mujizat itu akan menjadi bonus, akan menyertai kepada setiap orang yang melakukan ini. Ketika dia memerlukan hal itu. Itu dia. Coba baca Yohanes pasal 6 ayat 40-nya. Yohanes 6 ayat yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Akhir zaman. Nah, jadi dalam ayat 40 lebih jelas lagi. Dikatakan sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi bagaimana orang itu bisa percaya sama Yesus? Bisa mengenal sama Yesus kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Bagaimana? Dan bagaimana kalau orang itu mau memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Itu firman Tuhan katakan. Makanya kenapa hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang yang begitu hebat pelayanannya, yang bernubuat, yang mengusir setan, yang melakukan banyak mujizat, tapi dikatakan dia adalah orang yang jahat. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa di sorga bagi dirinya sendiri. Dan dia juga tidak pernah mengutus orang untuk pergi menyampaikan kabar baik ini. Itulah kejahatan mereka. Itu sebabnya bagi kita tadi saya tanya, betapa pentingnya itu amanat agung, karena itulah di situ penentuan kita untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tanpa itu kita tidak bisa. Maka tadi saya sudah katakan bahwa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau kita teliti dan kita baca dengan saksama dan kita renungkan, muatannya cuma dua. Yaitu apa? Kita diperdamaikan oleh Yesus kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus memberitakan tentang siapa itu Yesus. Cuma dua hal ini saja. Ya. Sampai di sini menangkap sudah? Sampai di sini menangkap? Kira-kira tangkap? Mengerti ya sampai di sini ya? Ngerti ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban tadi yang saya tanya bahwa penting tidak amanat agung itu? Penting. Dan wajib tidak untuk kita lakukan. Wajib hukumnya. Dan bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Kita akan dikatakan Celaka. orang Celaka. dan kita dikatakan si pembuat kejahatan. Amin. Amin. Si pembuat kejahatan. Sampai saat ini, berapa bilangan yang anak-anak Tuhan orang percaya melakukan amanat agung? Hanya kecil, bisa dihitung dengan jari. Dan berapa banyak hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, yang melakukan amanat agung, sudah tidak ada lagi. Karena dia berkata bahwa saya sudah mengembalakan. Saya nggak perlu lagi pergi untuk melakukan amanat agung. Pret. Karena di situ Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah kamu
Tidak ada spesifik di situ dikatakan, pergilah kamu jemaat Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Tapi Tuhan katakan, pergilah kamu. Jadikan semua bangsa murid. Jadi semua orang yang telah menerima kasih karunia Allah, itu hukumnya wajib melakukan. Dia mau gembala sidang, dia mau bukan, harus melakukan. Tidak bisa tidak. Karenanya, pada waktu saya menggembalakan itu, saya lepaskan pengembalaan itu. Sekalipun enak, saya harus tinggalkan. Karena saya jauh lebih mengerti dan saya jauh lebih sayang dengan keselamatan yang saya sudah terima. Dan itu saya harus kerjakan. Saya harus bertanggung jawab karena saya mau masuk dalam kerajaan Allah. Bukan cuma mau senang-senang dalam pelayanan. Tidak. Seperti itu. Ya. Tadi saya katakan, kalau hukumnya wajib, pasti ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Kalau hukumnya wajib melakukan. Kalau nggak ada konsekuensi, ya sama juga nggak wajib juga boleh. Gitu kan? Betul nggak? Ya. Iya, Jadi yang namanya wajib pasti ada konsekuensinya. betul. Pasti. Coba baca Yehezkel pasal 3. Yehezkel pasal 3. Ayatnya yang Ayatnya ke-18. berapa, Pak? Ayat Ya, ke-18. ayat Baca yang pelan ke-8. tapi jelas ya. Ya. Kalau Pelan-pelan. aku berfirman kepada orang jahat, Stop engkau dulu. pasti. Stop dulu Pak sampai di situ. Ya, Dikatakan gini. Kalau aku berfirman, aku di sini huruf besar. Berarti Allah. Dikatakan kalau aku berfirman ya kepada orang jahat. Artinya kalau aku berfirman ada di dalam Mazmur itu mengatakan begini. Kalau aku hendak mengembalikan anak manusia kepada debu tanah, hanyalah dengan firman-Nya. Hai anak Adam, kembalilah kamu. Mati orang itu. Jadi bagi Tuhan mudah sekali untuk mematikan orang. Yaitu dengan firman-Nya. Nah, di dalam Yehezkel di sini dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, berarti Allah sedang mau memanggil pulang orang ini, mematikan orang ini. Nangkep ya sampai di situ ya? Oke, lanjut Pak. Dan engkau? engkau pasti dihukum mati. Engkau Dan pasti dihukum. engkau tidak memperingatkan Ya. dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup orangnya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Nah, jadi dikatakan dalam Yehezkel pasal 3 ayat 18 di sini dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, arti orang jahat adalah orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus. Dia adalah orang jahat. Jadi kalau aku berfirman kepada orang jahat, pastilah engkau pasti dihukum mati, artinya masuk neraka. Kalau dia dimatikan, pasti dia masuk neraka. Lalu dikatakan apa? Dan engkau, siapa engkau itu? Orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat.
Jadi orang Kristen ini berpangku tangan, diam saja, enak setiap minggu datang, hanya datang ke gereja, beribadah, desit pulang, atau pelayanan di dalam gereja, pulang. Dia pikir udah benar hidupnya. Dia pikir sudah hebat. Dia pikir sudah selesai dia sebagai orang Kristen. Oh, tidak. Ayat ini dikatakan, engkau tidak memperingatkan dia. Artinya engkau tidak pergi memberitakan kabar baik, menyampaikan engkau akan mati dalam dosamu, memperingatkan dia supaya dia bisa percaya kepada dia, dikatakan yang telah diutus Bapa tadi dalam Yohanes pasal 6 ayat 29 dan ayat 40. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Artinya bisa selamat dia. Kalau kita menyampaikan amanat agung, memberitakan Injil itu, Tetap dia hidup. bisa tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya karena orang Kristen itu nggak pernah memberitakan Injil itu. Siapa itu Yesus? Dia katakan orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Mati dalam kesalahannya. Masuk neraka dia. Lalu apa dampaknya kepada orang yang tidak pernah berkata apa-apa kepada dia? Tidak pernah mengingatkannya pada waktu dia hidup. Dikatakan, tetapi aku, siapa itu aku? Tuhan. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Berarti sama-sama masuk neraka. Nangkep sampai di sini? Oke? Oke. Ya. Waktunya sudah jam 9. Saya punya waktu sebenarnya dikasih cuma 20 menit di rundown-nya ya. Tapi ini udah lewat banget ya. Minta maaf ya. Oke, saya hentikan dulu sampai di sini. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya harus paparkan supaya lebih jelas. Tapi kalau nanti Bapak Ibu Saudara kepingin lebih jelas lagi, ada waktu lagi. Ya kita buat nanti. Menyambung urusan ini semua supaya lebih jelas. Ya, oke. Saya kembalikan kepada moderator.